Shalom, selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari. Mari kita selalu bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas segala penyertaan dan anugerahnya kepada kita sekalian. Kami akan menyampaikan penegasan warta jemaat Minggu 5 Juli 2020. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat GKI Pangarinah dan juga kepada warga jemaat yang berasal dari luar GKI Pangarinah yang saat ini bersama dengan kami mengikuti ibadah minggu secara virtual. Kiranya Tuhan Yesus selalu melindungi dan memberkati kehidupan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Selamat ulang tahun kelahiran bagi warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dari tanggal 5 Juli sampai dengan 11 Juli 2020 dan ulang tahun pernikahan bulan Juli 2020. Kiranya Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian selalu diberikan yang terbaik dalam kehidupan ini oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita juga tetap berdoa agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita tetap sehat serta selalu mematuhi aturan protokol kesehatan pemerintah. Kami juga berharap agar warga jemaat tetap bersabar untuk dapat beribadah kembali di gedung gereja, karena keadaan kita saat ini belum memungkinkan untuk dapat melaksanakan ibadah di dalam gedung gereja. Tetaplah membangun ibadah kita bersama keluarga kita masing-masing, karena keluarga juga adalah sebuah gereja. Telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga, saudari terkasih Angeli Anmarta Adi, putri Bapak Mardedi Adi, pada hari Senin 29 Juni 2020 di Rumah Sakit Permata Hati, dan telah dimakamkan pada hari Selasa 30 Juni 2020 di TPU Kereng Bangkirai, Palangkaraya. Alamat rumah duka keluarga Marniati Suherman, Jalan Sultan Hasanuddin nomor 02. Tuhan Yesus menghibur dan menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Kolekte kebaktian minggu yang dilaksanakan secara mandiri di rumah dapat disampaikan ke kantor majelis jemaat GKI Pangarinah setiap hari kerja Selasa sampai dengan Sabtu pukul 9 WIB sampai dengan 12 WIB, atau disetor melalui Bank Kalteng atas nama GKI Pangarinah dengan nomor rekening 102 0202 028823. Bukti store atau transfer dapat disampaikan kepada Bendahara Majelis Jemaat GKI Pangarinah. Demikian penegasan warta jemaat. Atas perhatian Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian diucapkan terima kasih. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita hampiri hadirat Allah Bapa dengan hikmat. Fokuskan hati, pikiran, dan roh kita berjumpa dengan Sang Khalik. Kita akan memasuki ibadah yang akan dilayani oleh Pendeta Erlei Amiani STH MM dengan tema Ajakan Juru Selamat. Salam, jemaat yang terkasih. Kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan Allah yang hidup dalam kehidupan kita, Bapa yang mengasihi kita anak-anaknya, dan Roh Kudus yang telah bertahta di dalam kehidupan kita. Dia adalah Allah yang selalu menjaga kehidupan keluarga kita, tidak membiarkan kita tersesat, dan selalu memelihara kehidupan keluarga kita. Dia ada di tengah-tengah keluarga kita. Jemaat yang terkasih, kita akan masuk dalam ibadah. Mari siapkan hati dan pikiran kita mengambil saat teduh. Jemaat yang terkasih, mari dengan sukacita kita naikkan pujian kita dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 353, bait pertama dan keempat, Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil.
Pada bait yang keempat, jemaat saya undang untuk berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Tuhan, ku bila hati kawan
berkat padamu Bapa berserah, berikanlah ku kasih-Mu mesra. Jemaat yang terkasih, saya mengajak kita semua untuk berdoa di dalam hati kita masing-masing, memeriksa segala perbuatan, perkataan dan pikiran kita, beberapa waktu yang telah kita lewati, menyesali segala kesalahan kita, dan memohon ampun kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami menyadari bahwa kami bukanlah makhluk yang sempurna. Seringkali mulut, hati, dan pikiran kami lebih menuruti keinginan daging, sehingga hati saudara, teman, bahkan Tuhan menjadi terluka. Ampunilah kami ya Tuhan, ajarkanlah kami untuk selalu menjaga sikap, tutur kata, dan pikiran kami, sehingga kehidupan kami berkenan di hadapan Tuhan. Hanya kepadamu kami menyerahkan kehidupan kami. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Berita anugerah. Selaku hamba Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya di hadapan Allah dengan tulus ikhlas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Petunjuk hidup baru. Dengarkanlah akan hukum Tuhan dari Galatia 5 ayat 13 dan 14 yang berbunyi demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Baharui dan utus kami untuk melakukan kehendak-Mu. Silakan Bapak Ibu Saudara saling berjabat tangan, katakan salam damai kepada orang-orang yang saudara cintai. Jemaat yang terkasih, pembacaan Alkitab sesuai Almanak Nas diambil dari Kejadian 24 ayat ke-34 sampai dengan 67 dengan perikop Ribka dipinang bagi Ishak. Demikian bunyinya. Lalu berkatalah ia, aku ini hamba Abraham. Tuhan sangat memberkati tuanku itu sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing domba dan lembu, sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. Dan Sarah istri tuanku itu sesudah tua
telah melahirkan anak laki-laki bagi tuanku itu. Kepada anaknya itu telah diberikan tuanku segala harta miliknya. Tuanku itu telah mengambil sumpahku. Engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang negerinya kudiami ini. Tetapi engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil istri bagi anakku. Jawabku kepada tuanku itu, mungkin perempuan itu tidak mau mengikuti aku. Tetapi katanya kepadaku, Tuhan yang di hadapannya aku hidup akan mengutus malaikatnya menyertai engkau dan akan membuat perjalananmu berhasil, sehingga engkau akan mengambil bagi anakku seorang istri dari kaumku dan dari rumah ayahku. Barulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku, jika engkau sampai kepada kaumku dan mereka tidak memberikan perempuan itu kepadamu, hanya dalam hal itulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku. Dan hari ini aku sampai ke mata air tadi, lalu berkata, Tuhan Allah Tuanku Abraham, sudilah kiranya engkau membuat berhasil perjalanan kutempuh ini. Di sini aku berdiri di dekat mata air ini, kiranya terjadi begini. Apabila seorang gadis datang keluar untuk menimba air, dan aku berkata kepadanya, tolong berikan aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Dan ia menjawab, minumlah, dan untuk unta-untamu juga akan kutimba air. Dialah kiranya istri yang telah Tuhan tentukan bagi anak tuanku itu. Belum lagi aku habis berkata dalam hatiku, Ribka telah datang membawa buyung di atas bahunya dan turun ke mata air itu, lalu menimba air. Kataku kepadanya, tolong berikan aku minum. Segeralah ia menurunkan buyung itu dari bahunya serta berkata, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Lalu aku minum, dan unta-unta itu juga diberinya minum. Sesudah itu aku bertanya kepadanya, anak siapakah engkau? Jawabnya, ayahku Betuel anak Nahor yang dilahirkan Milka. Lalu aku mengenakan anting-anting pada hidungnya dan gelang pada tangannya. Kemudian berlututlah aku dan sujud menyembah Tuhan serta memuji Tuhan, Allah Tuanku Abraham, yang telah menuntun aku di jalan yang benar untuk mengambil anak perempuan saudara tuanku ini bagi anaknya. Jadi sekarang apabila kamu mau menunjukkan kasih dan setia kepada tuanku itu, beritahukanlah kepadaku, dan jika tidak, beritahukanlah juga kepadaku, supaya aku tahu entah berpaling ke kanan atau ke kiri. Lalu Laban dan Betuel menjawab, semua ini datangnya dari Tuhan. Kami tidak dapat mengatakan kepadamu baiknya atau buruknya. Lihat, Ribka ada di depanmu. Bawalah dia, pergilah, supaya ia menjadi istri anak tuanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Kemudian hamba itu mengeluarkan perhiasan emas dan perak serta pakaian kebesaran dan memberikan semua itu kepada Ribka. Juga kepada saudaranya dan kepada ibunya diberikannya pemberian yang indah-indah. Sesudah itu makan dan minumlah mereka. Makan dan minumlah mereka, ia dan orang-orang bersama-sama dengan dia, dan mereka bermalam di situ. Paginya sesudah mereka bangun, berkatalah hamba itu,
lepaslah aku pulang kepada tuanku. Tetapi saudara Ribka berkata, serta ibunya juga, biarkanlah anak gadis ini tinggal pada kami barang 10 hari lagi, kemudian bolehlah engkau pergi. Tetapi jawabnya kepada mereka, janganlah tahan aku, sedang Tuhan telah membuat perjalananku berhasil. Lepaslah aku supaya aku pulang kepada tuanku. Kata mereka, baiklah, kita panggil anak gadis itu dan menanyakan kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, maukah engkau pergi beserta orang ini? Jawabnya, mau. Maka Ribka saudara mereka itu dan inang pengasuhnya beserta hamba Abraham dan orang-orangnya dibiarkan mereka pergi. Dan mereka memberkati Ribka. Kata mereka kepadanya, saudara kami, moga-moga engkau menjadi beribu-ribu laksa, moga-moga keturunanmu menduduki kota-kota musuhmu. Lalu berkemaslah Ribka serta hamba-hambanya perempuan, dan mereka naik unta mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka lalu berjalan pulang. Adapun Ishak telah datang dari arah sumur Lahai Roi. Ia tinggal di tanah Negeb. Menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangnya, maka dilihatnya lah ada unta-unta datang. Ribka juga melayangkan pandangnya, dan ketika dilihatnya Ishak, turunlah ia dari untanya. Katanya kepada hamba itu, siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita? Jawab hamba itu, dialah tuanku itu. Lalu Ribka mengambil telekungnya dan bertelekunglah ia. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sara ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya, dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya.
sekarang dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom, selamat hari Minggu. Apa kabar Anda pada pagi hari ini? Saya berharap dan selalu berdoa bahwa Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah selalu sehat-sehat saja. Dan tentunya kendati pun dalam kondisi pandemi COVID-19 ini tidak mengurangi rasa rindu kita untuk bersekutu di hadapan Tuhan, dan melewati media online ini kita tetap bisa bersehati di dalam doa. Kita boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih pada minggu pagi hari ini kami boleh kembali menikmati kasih kebaikan Tuhan. Dan secara khusus pada pagi hari ini kami akan menikmati hadirat Tuhan. Kami akan menerima santapan rohani melalui firman yang disuguhkan bagi kami. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menuntun kami sehingga kebenaran firman ini boleh menjadi roti sorgawi yang mengenyangkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Terima kasih Tuhan, di dalam dan oleh Yesus Kristus kami memohon pertolongan. Amin. Matius 11 ayat 16 sampai yang ke-19 dan dilanjutkan ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-30. Ada dua perikop, Yesus dan Yohanes Pembaptis dan ajakan juru selamat. Demikian bunyinya. Ayat yang ke-16. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu.
Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Yang berbahagia yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ajakan juru selamat merupakan tema bagi kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ajakan adalah permintaan supaya yang diajak boleh menuruti, mengikuti yang mengajak. Dan ajakan ini diupayakan untuk membangkitkan hati supaya melakukan ajakan itu. Dan tentunya harapan ajakan tidak hanya sekedar seruan, tetapi juga ajakan untuk bertindak. Call to action. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya yang harus dilakukan agar ajakan itu menjadi satu perhatian dan akan diikuti orang. Yang pertama, ajakan itu harus jelas tujuannya. Yang kedua, ajakan ini harus berisi sesuatu hal yang menarik dan menguntungkan tentunya. Ada hal yang diterima ketika mengikuti ajakan tersebut, sehingga minat orang untuk mengikuti ajakan tentu saja dimotivasi hal yang memberi manfaat dan keuntungan baginya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ajakan juru selamat, ajakan Yesus ini sangat jelas sekali, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Ajakan untuk menerima keselamatan, ajakan untuk menerima hidup yang kekal, ajakan untuk duduk bersama-sama dengan Bapa di sorga ketika pada saatnya kita mengakhiri kehidupan ini, ketika waktunya Tuhan tiba di tengah-tengah kehidupan kita. Artinya apa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan? Sesungguhnya Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus telah memberikan jaminan kepastian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan di mana Yesus pergi, Ia akan menyiapkan tempat. Karena di mana Ia berada, di situ pun kita akan berada. Dan tidak hanya itu saja Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Ajakan juru selamat yang ditawarkan, yang dinyatakan oleh Yesus Kristus, selain yang prioritas dan yang utama tentang keselamatan kehidupan yang kekal, Ia juga ingin memberikan satu kelegaan. Ia menyatakan kesembuhan, Ia menyatakan pemulihan, Ia ingin menyatakan shalom, damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan ini. Seperti yang dinyatakan di dalam ayat yang ke-28 dari teks Matius pasal yang ke-11. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, selain dari ajakan yang begitu jelas yang mau dinyatakan Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, selain dari ajakan yang sangat menarik dan menguntungkan bagi setiap orang yang percaya dan mengikuti ajakan juru selamat, ternyata Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, hal itu tidaklah sungguh-sungguh menggerakkan hati orang-orang Yahudi pada saat itu yang mendengarkan ajakan itu.
Mereka begitu dikeraskan hatinya. Tadinya Yohanes datang, ia tidak makan, ia tidak minum, ia disebut kerasukan setan. Ketika Yesus, ia datang, ia bersahabat dengan semua orang, tak terkecuali para pendosa-pendosa yang dicap oleh dunia. Kembali ia disebutkan, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Dalam ayat yang ke-19. Selalu ada sesuatu hal yang salah dalam pandangan mereka yang menolak ajakan juru selamat. Sehingga tepat sekali seperti apa yang dikatakan dalam ayat yang ke-16. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Allah Sorgawi menggunakan berbagai macam cara dan jalan yang sesuai untuk mempertobatkan dan menyelamatkan jiwa-jiwa yang malang. Ia mengendaki supaya semua orang diselamatkan. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan satu batu pun tergeletak sebelum kehendaknya itu terlaksana. Perkara besar yang menjadi tujuannya adalah untuk meluluhkan kehendak kita, supaya sesuai dengan kehendaknya dan untuk melakukannya. Ia menyentuh kita dengan cara mengungkapkan dirinya kepada kita. Karena itu ia tidak akan membiarkan satupun di antara kita yang tergeletak. Yesus menjadi juru selamat bagi semua orang. Ajakan juru selamat ini ditawarkan. Apakah setiap manusia mau menerimanya? Ataukah seperti orang-orang Yahudi pada saat itu yang menolak, mengeraskan hatinya untuk menerima ajakan juru selamat? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 ini, terkadang muncul dalam benak kita satu pertanyaan. Apakah Tuhan yang telah menawarkan ajakan ini? Marilah kepadaku, semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Di mana dia? Di mana dia yang menawarkan kelegaan bagi kita? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, ini adalah masa ujian iman bagi kita. Apakah kita akan meninggalkan Tuhan, atau kita tetap setia dan bertekun percaya bahwa sesungguhnya Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus ada bersama-sama dengan kita, menanggung penderitaan kita, menanggung kesesakan kita, turut ada bersama-sama dengan kita, memberikan kekuatan dan semangat, terus memberkati kita, sehingga kita tetap boleh ada sampai pada hari ini. Ini adalah satu perenungan bagi kita. Akankah ketika kita mengalami kesesakan, mengalami kesakitan, mengalami kepahitan, mengalami berbagai macam tantangan dan penderitaan dalam kehidupan ini, kita mengkhianati Tuhan, bahkan kita menghakimi bahwa Tuhan tak ada bersama-sama dengan kita? Atau sebaliknya, kita terus mengandalkan Dia, karena di dalam iman, dalam hati kita, kita tahu dan percaya bahwa segala sesuatunya ada dalam kehendak dan rencana Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan akan terus menguatkan kita. Kita percaya bahwa Tuhan akan terus membukakan tingkap-tingkap berkat-Nya, memberikan jalan keluar yang terbaik dalam setiap kesesakan kita, dalam setiap penderitaan kita, dalam setiap kesakitan kita. Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang nyata. Ajakan juru selamat bukanlah hanya sekedar bujukan dan rayuan belaka, tetapi ajakan juru selamat adalah kepastian yang akan dinyatakan dalam waktu dan rencana terbaiknya. Tuhan memberkati kita. Amin.
bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Terima kasih Tuhan Allah, di dalam Yesus Kristus kami bersyukur karena Engkau telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Engkau pula yang terus menolong dan membimbing serta memelihara kami. Kami percaya Tuhan, sampai pada saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami tidak mengalami kekurangan, kami tidak mengalami segala sesuatu hal yang tidak mampu kami lewati karena Engkau. Kendatipun dalam ukuran kami manusia sungguh berat rasanya, tetapi ketika kami mengandalkan Tuhan, kami beroleh kekuatan, sehingga hari demi hari mampu kami lewati semata-mata karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dalam perjalanan kehidupan kami selanjutnya, kami memohon tangan Tuhan tetap selalu merangkul kami, menolong kami. Dikala jalan kami begitu tertatih, kami percaya Engkau ada untuk menopang kami. Jaga, lindungi dan pelihara sisi keluarga dalam rumah tangga kami. Berkati setiap usaha dan pekerjaan kami, dan izinkan kami untuk terus menikmati kasih kebaikan dan berkat-Mu dalam hidup kami. Tuhan Allah kami dalam Yesus Kristus, kiranya Engkau boleh melawat saudara-saudara kami yang pada saat ini dalam keadaan sakit. Mereka terbaring di rumah ataupun mereka terbaring di rumah sakit. Secara khusus kami doakan saudara-saudara kami yang pada saat ini menderita COVID-19. Pulihkanlah mereka Tuhan, jamahlah mereka. Berikan kekuatan bagi setiap tenaga medis agar mereka boleh menolong, membantu, menyembuhkan. Dan berikan juga kekuatan bagi para tenaga medis agar mereka tetap sabar,
mereka tetap kuat atas pertolongan Tuhan. Kami doakan keberadaan gereja-Mu Tuhan. Secara khusus GKI Pangarina Tuhan terus berkati. Kami doakan bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus lindungi kami. Tolonglah bangsa ini Tuhan untuk menghadapi setiap tantangan dan pergumulannya. Kami doakan janda duda yatim piatu anak terlantar. Mereka yang kehilangan pekerjaan sungguh Tuhan. Kami sungguh-sungguh hanya berharap hanya kepada Engkau. Mengandalkan Tuhan menjadi sang penolong bagi kami. Kami percaya di dalam Engkau. Kami tidak akan pernah mengalami kekurangan. Tetapi Engkau akan senantiasa bukakan jalan keluar bagi kami. Sehingga kami tetap senantiasa melihat kasih dan berkat-Mu terjadi di tengah-tengah kehidupan kami. Kami serahkan mereka yang berulang tahun di sepanjang minggu-minggu ini. Baik itu ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan mereka. Biar Tuhan memberkati dengan kebahagiaan, sukacita, dan damai sejahtera. Inilah seru dan doa kami Bapa, yang kami naikkan hanya di dalam dan oleh Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami bersama-sama berdoa. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, apa yang sudah kita nikmati dan rasakan setiap hari adalah berkat dari Tuhan. Ia telah mencukupkan dan memenuhi segala keperluan kita. Ia sangat mengasihi kita. Ada kesempatan bagi kita untuk mengungkapkan rasa syukur kepadanya melewati persembahan kita. Dengarkanlah firman Tuhan tentang persembahan yang terdapat dalam Mazmur 52 ayat 11. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak karena nama-Mu baik. Aku hendak memasyurkan di depan orang-orang yang Kau kasihi. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, Engkau tidak menahan anak-Mu sendiri, melainkan menyerahkan Dia kepada kami sekalian, dan sertanya Engkau mengaruniakan segala sesuatu kepada kami. Kami banyak menerima berkat dari-Mu. Bersama ini kami bawa persembahan syukur kami kepadamu, dan tolonglah supaya kami menyerahkan diri kami seluruhnya kepadamu untuk melayani Tuhan dengan sukacita di dalam Roh Kudus. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, jemaat menyanyi Kidung Jemaat nomor 415, bait pertama dan kedua. Gembala baik bersuling nan merdu. Pada bait yang kedua, jemaat diundang berdiri. Bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan memberikan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh Gembala
tersegar ke dalam hati haus dan semu, diberinya air hidup yang benar. Oh, Aku itu Tuhanku, membuat aku tenang hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang beri. Oh, Gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tenteram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang beri. Kuasa damai jelang beri. Kuasa damai jelang beri. Jemaat yang terkasih, mari bersama dengan sekalian orang percaya di muka bumi, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang kita ucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang yang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita sampai di penghujung ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Kita akan menerima pengutusan dan berkat. Marilah kita bekerja sebagaimana Yesus telah bekerja dan mengasihi. Ya Tuhan, pakailah hidup kami. Berkat daripada Allah dinyatakan dalam Tuhan Yesus Kristus, serta di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, senantiasa menyertai saudara sekalian.